Pantas nggak? Pertanyaannya itu. Apalagi kitab kalian itu kitab terjemahan. Pantas nggak kalian menerjemahkan dengan kata-kata yang kotor? Tidak adakah kata-kata yang lebih halus daripada itu? Ingat, yang namanya kitab suci bisa dibaca oleh anak-anak. Berbicara tentang hewan, Bapak berbicara tentang hewan, masa nggak bisa Bapak tentang anjing? Berbicara tentang anjing, masa harus pakai sapi gitu? Itu kan aneh itu. Lo beda lagi, bukan Yosi, kamu dengar nggak? Kamu dengar nggak? Kamu paham nggak? Jangan-jangan otak kamu yang tidak bisa mencerna omongan Umi. Umi tahu maksud dari ayat itu apa, tentang ayat-ayat persundalan itu tahu maksudnya apa, tahu, tahu. Yang Umi maksudkan di sini, pantaskah kata-kata kotor itu disimpan di dalam kitab suci yang katanya namanya kitab suci, tapi isinya adalah kalimat-kalimat vulgar. Apa? Itu semacam apa tuh kata kotor itu? Enggak, saya sebentar nih, sebentar. Saya kasih waktu saya untuk meluruskan omongan Umi tadi. Sih? Sebentar nih. Tadi Umi menyatakan sampah kepada Anda. Dengerin dulu, gue ngomong sekali aja gue ngomong, dengerin. Coba lu buka di 1 Korintus pasal 4:13, terus di kitab Ratapan 3:45. Apa yang disebut Anda itu sebagai sampah? Umi mengatakan tadi sampah itu adalah ayatnya. Jadi Umi bicara sampah itu bukan asal ngebacot, dia punya data, ayat sesuai yang Anda yakini. Dalil itu baca dulu 1 Korintus 4:13. Tolong dibaca 1 Korintus 4:13. Abudi percuma suruh Yosi baca dalil, dia nggak pernah bawa dalil ke sini. Enggak, saya nggak pernah bawa dalil, dia tidak kenal dengan kitabnya sendiri. Percuma bahas dalil dengan orang ini, percuma. Kita mending ini lawan asumsi saja. Ini bukan karena dia nggak pernah satu kali pun naik di sini bawa dalil. Sekalipun bawa dalil salah, dalil yang salah, yang nempeleng mukanya sendiri gitu loh. Ini loh, Umi, saya malah luruskan Umi yang salah. Tadi ketahuan sama teman-teman yang udah memang mengerti. Yang diketawain itu kamu karena kamu tidak paham dengan apa yang Umi katakan. Kamu ini mengaku, saya ini adik, saya ini artis loh, saya ini pengusaha loh, ya kan? Tapi kamu tidak memahami apa yang Umi sampaikan. Ada betul ini. Apa yang di isi Alkitab sendiri loh. Ya gimana? Makanya saya diuangkan. Terpa saya mak. Makanya saya luruskan Umi supaya nggak salah loh. Kamu dengerin dulu, kamu yang harus mikir, kamu gunakan, dengerin dulu, kamu yang harus pakai otak kamu. Umi bilang dalil itu saya paham maksudnya di mana, paham maksudnya apa. Yang Umi pertanyakan, ya ampun, lu diam dulu biar lu pinteran dikit, Yosi. Diam dulu. Ini orang kalau orang ngomong diam dulu. Umi tahu sekali lagi. Diam dulu, Yosi. Kamu itu berbicara tidak pernah menggunakan dalil. Umi katakan sekali lagi, Umi itu tahu dan paham. Si Yosi ini gimana sih? Bisa nggak kamu diam dulu? Oke, saya diam dulu deh. Umi yang cantik, saya diam deh. Saya dengar dulu deh. Umi itu paham maksud dalil itu apa, ayat itu maksudnya apa, ya? Yang Umi tanyakan, pantaskah kalimat-kalimat vulgar ada di dalam kitab suci kalian? Contohnya apa? Bersundal, berzina, kemudian yang lain-lainnya, sampai yang namanya alat kelamin disebut di dalam kitab kamu. Apakah pantas penggunaan kalimat-kalimat itu? Walaupun itu adalah maknanya alegoris. Misalkan sampai buah zakar Tuhan kamu dibahas. Pantas nggak kayak begitu? Sebesar pohon kelapa, sebesar zakar kuda, pantas nggak itu kitab suci? Itu loh yang Umi tanyakan. Walaupun ayat itu bukan maksudnya zakar Yesus benar-benar segede pohon kelapa, bukan. Tetapi pantas nggak penggunaan diksi-diksi kata-kata itu untuk yang katanya kitab suci? Udah. Tidak semua orang bisa memahami sesuai makna yang sebenarnya. Ada yang mengartikan sesuai dengan makna letter LED. Ya, nah itu masalah kan? Berarti tidak semua orang mampu untuk membacanya sesuai dengan makna yang sebenarnya. Jadi di situ masalahnya sebenarnya. Apalagi dibaca anak-anak, Pak Dokter. Apalagi dibaca anak-anak. Nah itu loh.
kita ini udah belajar Alkitab itu dari kecil. Jadi kita belajar dari kecil, buktinya kamu di sini tidak pernah paham satu ayat pun. Jangan bicara Alkitab lah. Kamu ini orang yang tidak berdalil selama ini. Ya udah kalau gitu, kalau kamu baca Alkitab dari kecil, baca itu 1 Korintus 4:13, Ratapan 3:45. Coba. Jangan lawan Umi mulu. 1 Korintus pasal 4 nomor 13, Ratapan 3 ayat 45. Jangan lawan Umi mulu, kasihan suaranya habis. Coba baca dulu. Tunggu saya ambil perempuan dikerubutin berapa laki-laki? Gimana, nggak malu apa? Dia tuh perempuan. Santai aja lah Bang, kita kan diskusi. Iya, coba dibaca aja. Saya pakai dalil 1 Korintus pasal 4 nomor 13, Ratapan 3 nomor 45. Coba mau baca Bang, satu-satu. Nah, dibaca dulu Bang. Sorry Bang, saya nggak mau banyak ngomong Bang. Baca aja ya, itu abang dulu. punya ini bukalah situ, abang baca. Oh, saya kan nggak mana. Kalau abang pindahin saya agama saya, baru saya punya Alkitab, kitab Injil Belanda Bang. Nah, inilah yang agama saya masih Islam. Saya mau membuktikan omongannya Umi itu benar, bahwa itu ada kata sampah di situ. Coba sebutin dulu. Coba dibaca. Kamu Kristen, kamu nggak tahu sih kitab kamu gimana mau ngimanin Tuhan kamu. Kalau kitabnya aja mesti dilihat dulu. Di mana kamu yakin Tuhan kamu itu adalah Yesus? Tuhan aja mesti dilihat dulu, kitabnya disadur dulu. Emang semua udah dihafal? Lucu kamu itu. Kamu bisa yakin Yesus itu Tuhan tahu dari mana kamu? Semuanya mesti dilihat dulu, dibaca dulu. Gimana sih? Itu pertanyaan bertuhan kamu tuh gimana sih? Cara bertuhan kamu tuh gimana sih? Oke, Abudi sebentar Abudi. Umi mau ini mau baca ini ya. Ini mau baca ya. Ini bagaimana kalau misalkan ini kitab dibaca oleh anak-anak. Bentar ya, Umi buka nih biar Umi nggak dengar ocehannya si Yosi. Jadi di dalam kitab Kidung Agung ayat 1 sampai dengan 12. Sementara sang raja duduk pada mejanya semerbak bau narwastu. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara dua buah dadaku. Kidung Agung 4-nya. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati, matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun di pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Yang beranak kembar semuanya tidak beranak tak ada. Ini loh, bagaikan seutas pita kirmizi, bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu, dan elok mulutmu bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telengkukmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan pada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa, buah dadamu seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan Bukit Kemenyan. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya. Aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Oke. Meledak. Pintar juga nih Umi yang cantik. Meledak. Coba pantas nggak anak bocah baca yang kayak gitu? Pantas nggak? Tadi si Bang Gema itu. Nggak usah dijabarkan dulu. Itu pantas nggak kalau anak kecil baca kitab kayak begitu? Sampai membahas buah dada, ya kan? Sampai membahas zakar. Pantas nggak? Ini loh umiku yang cantik. Yang kita bahas, Bang Yosi, yang kita bahas bukan isi kitabnya, tetapi penulisannya. Nah, penulisannya itu pantas nggak? Ada buah dada, ada buah pelir, ada zakar, meledak, ya kan? Meledak, ya udah nggak apa-apa. Nggak pantas nggak? Umi cuman mau tanya, pantas nggak? Pantas nggak penulisan kayak begitu di dalam yang katanya kitab suci? Meledak.
Makanya harus tahu apa yang dibahas, apa yang diceritakan. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Meledak, ya kan? Meledak, ya udah nggak apa-apa, meledak aja. Suka-suka Umi deh. Ya, dengerin Yosi. Pada dasarnya Umi tuh tahu ayat itu maksudnya apa. Yang Umi bahas bukan isi ayatnya. Pantaskah penggunaan kata-kata kotor seperti itu di dalam kitab kamu? Pantas nggak? Yang katanya kitab suci, yang dibahasnya yang meledak, begitu pantas nggak? Buah dadeng, ya kan? Buah plir, lato-lato yang dibahasnya, ya kan? Terus kemudian zokor itu yang dibahasnya kayak gitu, pantas nggak? Bagaimana anak-anak bocil bisa mempelajari isi kitab kamu? Anak-anak bocil, ya. Dan ini kebohongan Yosi, sebetulnya kebohongan Yosi yang mengatakan bahwa kami dari kecil sudah diajari tentang isi Bible, ya kan? Ya, bagaimana mungkin anak kecil diajari isi Bible? Meledak. Aduh. Coba aku mau tanya, Yos, bagaimana cara mengajarkan isi dari Bible itu, ya, ke anak-anak bocil dengan kalimat-kalimat zakar, buah dadeng, ya kan? Anak-anak itu cerita gitu, seperti cerita anak-anak, seperti cerita Daud. Oh, jadi nanti gini, kalau cerita ke anak kecil begini. Kalau ke anak kecil begini mungkin ya. Ini kalau ngikutin yang ada di dalam kitabmu bahasa anak kecil. Dengerin anak-anak, titit Yesus gitu, pakai kata titit gitu. Nggak boleh kayak gitulah Umi. Iya kan Umi tanya penggunaan kata-kata. Janganlah keluar kata yang menghujat lah. Bukan menghujat, ini kitab kamu, Yosi. Kata-kata lebih parah loh. Ini kata-kata kitab kamu. Saya tidak sedang menghujat. Saya minta tolong dijelasin kenapa ini diksi penggunaan di dalam kitab suci kamu dengan menggunakan bahasa-bahasa porno. Tidak menghujat. Ini kitab kamu loh. Kalau kamu mengatakan Umi penghujat, artinya kitab kamu kitab hujatan. Karena yang Umi baca ini adalah isi daripada kitab kamu tentang buah lato-lato, ya kan? Tentang, ya itu ada di kitab kamu. Umi bukan menghujat. Iya. Coba Pak Dokter Husaima, begini loh. Yang buah lato-latonya hancur atau yang titiknya terpotong tidak bisa jadi jemaat Tuhan. Bagaimana coba? Cara menjelaskannya bagaimana? Iya kan? Cara menjelaskan ke anak-anak. Siapa tuh yang terpotong? Saya mau nanya balik ini. Titik siapa yang sudah dipotong? Ini nggak nyambung. Lah, nggak nyambung kan katanya tadi titik loh. Coba kamu baca di dalam Lukas, kamu baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, titik Yesus terpotong. Dipotong titiknya. Yesus, kamu ketawainnya Yesus dipotong titiknya. Nggak tahu dia. Kamu mau ngetawain Yesus di titiknya dipotong. Baca di dalam Lukas. Kami, artinya kamu ngetawain Tuhan kamu dong. Wow. Baca dong di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, titik Yesus itu terpotong. Begitu. Kok Yesus bisa jadi Tuhan? Lah kamu kenapa ketawa tadi, mentertawakan? Kamu mengatakan hayo titik siapa yang terpotong? Titik Yesus terpotong, titik Paulus terpotong. Gimana coba? Ayo. Saya kamu kan mau bahas di situ nanti tersinggung. Kamu kan tanya titik siapa? Enggak, kamu kan tanya titik siapa yang terpotong? Ya punya Yesus, ya punya Paulus juga terpotong. Udah aja nih saya mau tanya sama Bang Gema ini. Tadi kan Bang Gema bilang, kamu tahu dari mana Yesus ini? Yesus. Kamu kayak kangen banget sama saya. Mau ayat apa kamu sama saya? Tapi pegang Bible ya. Gini loh Bang. Kalau saya ngomong ngoceh-ngoceh aja kayak orang kesurupan kayak legion di kuburan, saya nggak mau. Ayo, nggak apa-apa Mi, kasih waktu Mi. Ya ini mah 3 menit sudah selesai. Tadi kan jabarkan. Apa? Pakai ayat ya. Jabarkan bahwa kita kenal Yesus itu dari mana? Saya mau jawab dulu yang ini. Terus dia tanya balik, abang kenal baginda tuh Allah itu dari mana? Gitu kan? Dari Al-Quran. Dari mana kira-kira? Saya percaya sama Al-Quran. Kenapa? Kalau kamu percaya Yesus dari mana? Dari mana kira-kira? Kalau kamu percaya Yesus dari mana? Dari Al-Quran. 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 Kalau kamu percaya Yesus dari mana?
Ya udah, dari mana lagi? Kurang lebih begitulah abangku. Di mana Yesus sebagai Tuhan? Tunjukkan nama saya ayatnya. Kalau enggak saya telan itu kertasnya kalau Yesus mengaku dirinya Tuhan. Ada gak? Bentar Abudi, bentar dulu. Ini ya kan, sebentar Abudi. Berarti nih, pingsan ini. Abudi sebentar. Ini udah 200. Dengerin dulu Yosi. Ini udah 233 penonton, tidak ada gift. Jangan udah berhenti dulu Abudi, jangan dulu dijawab karena tidak ada gift. Yosi 3 menit KO, belum 3 menit, semenit aja udah KO. Udahlah, stop dulu. Setidaknya follow me aja, supaya kita bisa open kamera, ya kan? Mau ngasih berapa kamu mau open kamera saya? Oke, nggak apa-apa Yosi yuk open cam yuk sama Umi. Yosi, ayo open cam yuk. Ayo open cam yuk. Yuk Yosi, mau nggak open cam? Ayo open cam yuk. Lah kamu alasan aja. Enggak, ini belum bisa. Kamu dengerin Yosi, kamu boro-boro berani open cam, viti kamu aja tertutup semua gitu loh. Enggak loh, maksudnya belum bisa karena belum memenuhi syarat loh, belum bisa. Iya, kamu taruhlah video-video kamu di VT kamu, jangan tertutup semua, dirahasiakan semua. Nanti saya buka yang tertutup itu, saya yang buka. Itu ada yang saya baru kirim tuh, kan bikin penasaran netizen ya. Gimana sih kalau nggak penasaran kan gak enak loh. Yosi kan kamu juga suka nontonin VT aku lebih ini nggak, tapi kamu pakai VT aja masih ditutup masker, coba. Tapi kan itu asli, tapi setengah dulu kan dikasih lihat. Jangan semua enggak. Ntar orang penasaran gitu. Tapi itu mukanya Umi beneran tuh atau kayaknya bukan punya orang lain. Oh iya, itu artis Korea. Iya bener, itu artis Korea. Kok VT-nya ditutup VT saya dong, tuh muka saya asli murni full Abudi itu ditanya itu VT Umi, bukan itu kata Yosi ya seperti artis Korea. Ya itu memang video-video artis Korea. Kenapa? Kayak pernah aja saya tuh ngopi bareng sama Umi di rumahnya, enak aja. Pada sok tahu semuanya, penasaran banget. Ya orang saya emang tinggal saya itu di Cimahi kok, komplek tentara, emang kenapa? Ada urusan apa? Ada apa emangnya? Ya udah, kalau saya tahu siapa Umi pernah ngobrol sama mantan istri saya kok. Kalau saya mau Umi ini bukan kata-kata orang, saya langsung buka kamera, ngobrol dia sama istri saya, mantan istri saya. Kenapa? Ada masalah gitu? Adalah masalahnya, Bang. Nggak ada masalah, ya sudah. Makanya kalau saya tahu kenapa saya bisa ngomong Umi itu cantik, emang saya udah lihat dia siapa, dan saya pernah ngopi bareng sama dia, emang kenapa? Enggak, kenapa sih kalian itu selalu mempermasalahkan ya kan muka orang? Kalian muka Tuhan kalian saja nggak tahu gitu loh. Ini lagi apa lagi? Enggak, kita kan penasaran ini Umi modelnya kayak apa, ini kan suaranya wah Umi ini kayaknya kita kan masih penasaran Umi suaranya. Nih saya kasih tahu ya Umi itu cantiknya bener-bener cantik, asli orang Bandung. Kedua, dia rokoknya kalau saat ini dia suka ngerokok EC, rokoknya dia. Saya kasih tahu sama Anda semuanya nih ya, kadang-kadang dia ngerokok. Terus kalau saya sama dia kadang-kadang dia ngeledekin saya, aduh Abu dia kok rokok kayak aki-aki, rokok saya 234. Gua kasih tahu. Tuh. bukan 234 jarum coklat. Jarum coklat kan kadang sampurna. Umi jangan ngebuka kayak gitu tuh. Jadi saya bisa mendengar. Oh iya, lupa. Jangan dong jarum coklat tuh. Sampurna kretek. Aku kan suaranya pernah. Abangku, aku kan orangnya penasaran, makanya aku kalau dengar suara aku berpikir ini mukanya seperti apa ya. Seperti abang berbicara ini juga saya berpikir kalau nggak ada abang lihat TV saya aja bang. Kalau abang mau lihat wajah saya, lihat TV saya itu asli, nggak ada editan, nggak ada apa, itu wajah saya. Kalau abang mau tahu wajah saya waktu saya debat sama MYM yang nantang saya supaya membaca ayat Quran itu sambil merem. Lihat waktu saya debat sama si Bom, waktu saya buka kamera saya merem itu membaca kitab Anda.
Begitu bang. Jadi sekarang buat apa saya buka kamera saya? Buka kamera saya kalau nggak ada manfaatnya. Kalau saya manfaatnya langsung S3 saya lawan. Saya buka kamera saya bang. Yang ngaku-ngaku S3 ngatunya anak SD juga nggak bisa dikalahin sama dia bang. Ngaku-ngakunya MIM. MIM tuh saya tantang sampai sekarang bang. Terus keduanya, sebentar bang, saya kasih tahu nih sebentar, jangan dipotong dulu. Saya tantang itu namanya si bom Solata itu sampai detik ini nggak pernah saya lepas itu tantangan, saya nggak pernah didatang. Saya tantang itu yang namanya itu si nggak betul itu sampai detik ini itu reaksi saya masih bertebaran itu di YouTube. Mana hasilnya? Bullshit semuanya kata Mubawati Ahmad. Cuma bisa menghujat manusia aja dia. Mana? Saya buka kamera saya di situ. Penakut semua, ngaku-ngaku katanya putranya anak Allah. Tapi apa? Ditantang sama orang-orang kayak kita ini, mereka tuh tenggelam semua. Lebih bagus lehernya saya ikat dengan batu kilangan, saya rendam di laut. Itu ajaran Yesus itu. Terus ditenggelamin ya bang? Gini, ya iyalah pengajaran kamu Yosi dengerin. Kata teman kamu, kata si Bahlul Kitab, Umi itu TKW, Umi itu babu, muka Umi itu muka babu. Kalaupun misalkan Umi TKW, Umi babu, muka Umi kayak babu, terus untungnya buat kalian apa sih? Ya kan? Untungnya buat kalian apa? Untungnya buat kalian apa coba? Ya untungnya buat kalian apa? Kalaupun misalkan Umi dikatakan TKW, dikatakan babu, dikatakan muka babu, terus untungnya buat kalian apa? Apa bisa menjadikan Yesus itu Tuhan? Apakah bisa menjadikan Yesus itu pencipta langit dan bumi ini? Bagi saya di mata saya Umi itu bagaikan bidadari. Kenapa emangnya? Ayo, ada salah emangnya? Kamu mau ngapa? Ayo. Aduh, lucu sekali kalian ini ya. Makanya dengerin Abudi. Makanya kenapa ya kan Yeremia mengatakan mereka ini adalah umat-umat yang botol, ya kan? Dia ratapan 34 aja dibilang sampah kok. Yesus mengatakan bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya tapi tidak dengan hatinya. Ayo. Betul. Ada yang seperti itu, tapi tidak Ini di kitab kamu digelarin sama Tuhan kamu itu sampah.